Once upon a time, in the heart of Southeast Asia, there was a land of enchantment and awe-inspiring beauty known as Wonderland Indonesia, nestled amidst the sprawling archipelago. This wondrous destination captured the imagination of all who ventured there. As the sun's golden. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel kesayangan kita, Brain Story Official, dimana kita akan membahas tentang banyak hal. Seperti kalian lihat di bumper, yap, betul banget, kita sedang berada di acara BNews, Brain Nusantara. Yoi. Seperti judulnya, kita akan membahas tentang Nusantara dong. Gak mungkin kita bahas tentang Vrindavan. Yoi, kita akan bahas tentang Nusantara ya guys. Kenapa? Karena bagi gua Indonesia itu cakep banget buat diomongin cuy. Cakep banget buat diobrolin, cakep banget buat dimulik, dikulik-kulik. Itu pokoknya Indonesia the best dah, the best banget. Oke, sebelumnya gue pengen menyapa kalian dulu karena ini adalah episode pertama kita juga kan. Khair halukum, khair kalian di sana ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Indonesia. Oke, without any further ado, stop, senyum-senyum. Let's go down. Sorry. Itu udah ada yang punya. Sorry banget karena sih nggak maksud apa-apa sama sekali. Oke, karena bahasa Inggris sudah mainstream banget, kita pakai yang anti mainstream. Apa? Video ini tatawul fil kalam mubashara ila al-maqta. Hai. Oke guys, apa yang kalian pikirin pertama kali tentang kata Indonesia? Kalau gue pribadi ya, kalau dideskripsikan dengan satu kata, kaya. Kenapa sih? Karena menurut gue Indonesia itu kaya banget cuy. Lu tahu negara Arab, atau nggak usah jauh-jauh deh, yang paling dekat aja Brunei Darussalam, itu dia bisa semakmur itu. Artinya bahkan negara membebaskan pajak dari masyarakatnya. Lu mau tahu komoditi dia apa? Minyak cuy. Salah satunya ya, gue nggak bilang cuma minyak, tapi salah satunya minyak. Dan yang paling menonjol yang setahu gue itu minyak. Nah, Indonesia lo tahu sendiri kan, Indonesia itu punya banyak banget cuy, dari minyak, emas, nikel, yang baru-baru ini lagi viral banget nih nikel. Kenapa? Karena perkembangan teknologi yang membutuhkan baterai. Lo tahu baterai itu dari mana sih? Bahannya dari nikel kan. Makanya Indonesia ini menjadi produsen nomor 1 nikel di dunia. Bayangin cuy, seluruh dunia butuh sama Indonesia. Itu baru nikel, belum batu bara, belum hutannya, belum kayu, belum pariwisata. Bayangin cuy, Indonesia tuh kaya banget, serius. Nah itu sih satu kata yang muncul di benak gua kalau dengar kata Indonesia itu apa? Kaya. Kalau kalian apa? Tulis di komentar ya. Oke, langsung aja guys. Pembahasan kita. Indonesia atau Republik Indonesia adalah negara yang memukau di Asia Tenggara. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang terbesar di sekitar Khatulistiwa. Keberagaman yang luar biasa terpancar dalam pemandangan alamnya yang indah, warisan budayanya yang kaya, dan masyarakatnya yang ramah. Secara geografis, Indonesia meliputi wilayah yang luas dan terletak di persilangan jalur lempeng tektonik, sehingga menghasilkan keindahan alam yang memukau, mulai dari pantai pasir putih yang bersih dan lautan biru yang menakjubkan, hingga pegunungan yang menjulang tinggi dan hutan hujan tropis yang lebat. Indonesia menawarkan berbagai
pemandangan alam yang menakjubkan. Kekayaan alam Indonesia juga tercermin dalam keanekaragaman hayati yang luar biasa. Hutan-hutan Indonesia menjadi rumah bagi spesies langka seperti orangutan, harimau Sumatera, dan komodo yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan dan peneliti. Selain itu, terumbu karang yang mengagumkan di perairan Indonesia menawarkan keindahan bawah laut yang tak tertanding. Selain keindahan alamnya, Indonesia juga memiliki warisan budaya yang kaya dan beragam. Terdapat lebih dari 300 kelompok etnis yang berbeda dan ratusan bahasa yang dituturkan di seluruh negara. Budaya Indonesia tercermin dalam seni, tarian, kerajinan tangan, dan festival-festival yang meriah. Keberagaman budaya ini menciptakan lingkungan yang unik dan memikat bagi para pengunjung. Masyarakat Indonesia juga terkenal dengan keramahan dan kehangatan mereka. Sapaan ramah dan keramahan yang diberikan kepada tamu adalah ciri khas Indonesia. Kehidupan sehari-hari di Indonesia ditandai oleh nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, dan kebersamaan. Indonesia memiliki peran penting sebagai negara berkembang di dunia. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia adalah negara keempat terpadat di dunia. Ekonomi Indonesia terus berkembang dengan sektor pariwisata, pertanian, industri, dan sumber daya alam yang menjadi pilar utama. Dengan keindahan alamnya yang memukau, kekayaan budaya yang luar biasa, dan masyarakat yang ramah, Indonesia menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi siapa saja yang mengunjunginya. Bener banget guys. Kalau ngomongin pariwisata di Indonesia, kita ambil contoh satu aja, K-pop. Lo tau kan gimana hype-nya K-pop? Nah, K-pop ya gua nggak mendiskredit ataupun merendahkan ataupun apapun ya. Cuma menurut gua pribadi, hebatnya Korea itu apa sih? Dia menjual pariwisata, menjual budaya saja bisa sepesat itu bro. Bisa membangun perekonomian yang luar biasa buat Korea itu sendiri. Belum dari segi industri dan lain-lain. Tapi yang mau gue angkat di sini adalah kalau memang kita nggak usah menyebut pihak manapun ya, tapi lebih ke kita pribadi dan masing-masing aja ya. Lebih ke kita sebagai bangsa Indonesia bangga dan mencintai budaya kita, terus kita juga menyebarkan budaya kita, mengiklankan, memperkenalkan budaya kita kepada dunia luar, kepada dunia internasional. Gue yakin menurut gue pribadi nih, gak ada boy yang lebih cantik dari Indonesia, asli. Kenapa? Karena Indonesia itu, lo tau kan, dari ujung Aceh sampai Papua, dari ujung pulau Nias atau Miamas ya, kalau gue nggak salah paling utara itu Miamas, dari ujung pulau Miamas sampai ke pulau Rote di selatan bro, itu budayanya ya Allah, udahlah gue nggak bisa ini lagi, gue bisa cari sendiri deh betapa kayanya budaya Indonesia bro. Itu baru dari budaya ya, belum kita menjual yang lain gitu. Pasti Indonesia akan menjadi negara yang paling kaya di dunia, gue yakin. Oke, lanjut lagi guys. Perbatasan antar negara di Indonesia. Indonesia memiliki beberapa perbatasan dengan negara-negara tetangganya. Berikut adalah perbatasan-perbatasan tersebut. Yang pertama, perbatasan dengan Malaysia, terletak di Pulau Kalimantan. Perbatasan Indonesia-Malaysia membentang sepanjang Sungai Kapuas di sebelah barat dan Sungai Manigan di sebelah timur. Yang kedua adalah perbatasan dengan Timor Leste, terletak di Pulau Timor. Perbatasan Indonesia Timor Leste berada di sepanjang pegunungan Timor di bagian barat pulau tersebut. Yang ketiga adalah perbatasan dengan Papua Nugini, terletak di Pulau Papua. Perbatasan Indonesia Papua Nugini membentang sepanjang pegunungan Maoke di bagian tengah pulau tersebut. Yang keempat adalah perbatasan dengan Papua Nugini yang terletak di Kepulauan Papua. Perbatasan Indonesia Papua Nugini terdiri dari perbatasan laut antara pulau-pulau di sekitar Kepulauan Papua. Dan yang terakhir adalah perbatasan dengan Australia, terletak di perairan sekitar Kepulauan Rote. Perbatasan Indonesia-Australia adalah perbatasan laut yang memisahkan wilayah perairan kedua negara.
Perlu dicatat bahwa beberapa perbatasan ini mungkin memiliki ketentuan hukum dan akses yang diatur oleh kedua negara terkait. Nah, kalian udah tahu kan perbatasan-perbatasan yang ada di Indonesia? Itu luas banget coy. Kalau sepengetahuan gue, kayak negara-negara di Eropa gitu, itu dalam satu daratan itu banyak banget negara. Jadi lu pindah dari negara ke negara lain itu nggak perlu melewati perairan apapun. Lu tinggal naik kereta udah nyampe ke negara lain, atau lu tinggal melangkah aja udah nyampe ke negara lain cuy. Jadi wah pokoknya udahlah the best di Indonesia. Kaya banget, luas banget, potensial banget. Jadi mudah-mudahan kita semua ya, gue nggak menunjuk siapapun, tapi kita semua sebagai warga negara Indonesia, sebagai bangsa Indonesia harus bangga, harus mau peduli satu sama lain dan jangan memikirkan diri sendiri. Sorry ya guys kalau bertele-tele, biar durasinya panjang. Oh ya, sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, langsung aja di subscribe, dukung channel ini supaya gue juga semangat untuk memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Langsung subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Gue jadi kayak siapa ini ya? Adalah ya pokoknya terinspirasi aja. Oke lanjut guys. Warga Indonesia. Warga Indonesia merujuk kepada penduduk atau individu yang memiliki kewarganegaraan Indonesia. Indonesia memiliki populasi yang sangat beragam, terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa. Sebagai negara dengan sejumlah penduduk yang besar, warga Indonesia terdiri dari berbagai kelompok etnis. Suku-suku besar di Indonesia antara lain Jawa, Sundanis, Batak, Minangkabau, Betawi, Madura, Dayak, Bugis, dan banyak lagi. Setiap kelompok etnis memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang unik. Agama juga merupakan bagian penting dari identitas warga Indonesia. Mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam, namun juga terdapat komunitas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan agama-agama minoritas lainnya. Bahasa Indonesia atau bahasa nasional adalah bahasa resmi yang digunakan di Indonesia. Selain itu, terdapat ratusan bahasa daerah yang dituturkan oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi yang menyatukan berbagai kelompok etnis dan bahasa di Indonesia. Warga Indonesia hidup dalam masyarakat yang beragam dan memiliki nilai-nilai budaya seperti gotong royong, toleransi, dan kebersamaan. Kehidupan sehari-hari di Indonesia mencerminkan adat istiadat, tradisi, seni, dan kehidupan beragama yang kaya. Selain itu, warga Indonesia juga memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan keamanan. Pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan warganya, serta memajukan pembangunan dan kemajuan negara. Seperti kalian simak barusan, Indonesia ini memiliki ratusan bahasa daerah, dan itu disatukan oleh satu bahasa Indonesia. Masya Allah banget dah kalau udah ngomongin Indonesia. Kalau gue pribadi ya, gue baru menjelajah sebagian daerah di Indonesia seperti Aceh, dan di sana itu nggak terlalu banyak bahasa sih guys, hanya beda dialek aja. Tapi bagi gue itu udah hal yang susah kalau nggak ada bahasa Indonesia. Itu bahasanya yang gue dengar dan yang gue rasain itu susah bro. Yang gue dengar itu bahasanya tuh menurut gue ya agak mirip ke Thailand gitu. Hai aneng bajing menyakakan kakak ke manteng baik kakun ke dia. Karena kelahiran hai bui. Mak aku mudah dam. Ku mau kawin ngemak ke ya oke ya. Dia nak hai bui kena kajak saya go. Dan kalau nggak ada bahasa Indonesia, gimana bro? Gua orang Jawa, main, jalan-jalan, melancong ke Aceh, dan gua nggak bisa bahasa Aceh. Ya udahlah. Lu bisa bayangin sendiri gue mau ngomong apa gitu kan. Masa gue harus pakai bahasa
tumbuh gitu kan. Gue jadi kayak gimana gitu kan. Tapi bersyukurnya kita memiliki bahasa Indonesia bro. Jadi wah masya Allah banget dah. Indonesia ini kaya udah, definisi paling sederhana, paling simpel, paling padat yang bisa gue ungkapkan untuk Indonesia adalah kaya segalanya bro. Tinggal kita perbaiki kualitas warga negara kita men. Gue yakin bisa, tapi nggak tahu kapan. Yang penting kagak mustahil. Beda ya, mustahil sama susah itu beda. Bisa, tapi gue juga nggak tahu kapan gitu. Yang penting kita mulai dari diri kita pribadi. Jangan cuma rebahan, bangun, lakukan apa yang bisa bermanfaat untuk lo dan keluarga lo. Apalagi yang masih sama orang tua. Buat orang tua kita bangga ya guys. Sorry guys kalau kepanjangan. Oke, karena durasinya udah panjang banget ini, kita lanjut ke part 2 ya guys. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan share. Terima kasih. Gue panggilnya apa ya? Nama gue ada 3 suku kata sih guys. Alfa, Rinjalul, Bayan. Enaknya manggil mana? Gue Bayan. Stay tune, stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.